Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammad alladzi jaa bi risalatil Islam wa ahsanal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada hari ini tema pengajian kita adalah sikap dasar dan gaya bahasa Al-Quran terhadap umat-umat agama lain. Hal ini sangat penting kita ketahui bersama agar sikap kita dan juga cara kita menyapa berbahasa terhadap umat-umat agama lain tetap sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi dua kategori umat-umat agama lain. Ada kategori umat agama lain itu disebut sebagai kafir secara mutlak. Ada juga kategori di mana umat-umat agama lain tidak disebut sebagai kafir secara mutlak. Hal ini saya coba akan menjelaskannya dengan uraian-uraian sebagai berikut. Pertama, di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat yang menyebut al-kafirun atau al-musyrikun. Pada umumnya ayat yang menyebut al-kafirun adalah mengacu kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah, yaitu Arab Quraisy jahiliyah. Karena mereka menyembah berhala. Baik menyembah berhala buatan sendiri atau warisan dari nenek moyangnya. Mereka banyak menciptakan berhala-berhala, kemudian menggantung di sekitar Ka'bah, dan mereka juga bertawaf dan menyembah berhala-berhala itu. Ini adalah perbuatan jahiliyah yang musyrik. Inilah yang disebut sebagai kafir secara mutlak karena kaum musyrikin jahiliyah itu seperti itu. Saudara-saudara, tapi nanti juga ada kaum kafir jahiliyah, musyrikin jahiliyah itu. Mereka diberi gelar ahlul misak atau kaum muahidun. Mereka itu adalah orang-orang yang meskipun tetap dalam kekafirannya, tetapi mereka bersedia berdamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyakiti umat Islam yang ada di Mekah. Mereka itulah yang disebut ahlul misak atau kaum muahidun. Hal ini dapat kita lihat, baca dalam Al-Quran, salah satu ayat dari surah Al-Anfal ayat 72 berbunyi, Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Wa in istansarukum fid din fa alaikum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Artinya, orang-orang yang beriman tapi mereka tidak mau berhijrah, maka tidak ada pertemanan dengan kamu sekalian. Tapi kalau mereka minta tolong karena diganggu oleh orang-orang musyrik di Mekah, maka kamu harus menolongnya. Kecuali jangan memerangi orang-orang musyrik yang sudah memiliki al-misak, perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam ayat lain, surah At-Taubah ayat 7, ada ayat yang berbunyi, Wa kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, bagaimana mungkin ada perjanjian damai dengan musyrik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah kecuali mereka yang berdamai dengan kamu di sisi Masjidil Haram. Maka sepanjang mereka berbuat lurus kepadamu, maka kamu juga harus berlaku lurus kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kaum musyrikin ahlul misak ini
dan juga yang disebut kaum muahidun ini, itu harus diperlakukan secara berdamai, sebagaimana kita berdamai dengan sesama muslim. Meskipun mereka bukan muslim dan tetap menganut agama musyrikin. Tetapi tidak lagi harus disebut-sebut secara kentara bahwa mereka adalah kafirun dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kelompok agama lain yang biasanya langsung disapa oleh Al-Quran langsung menyebut nama agamanya, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan juga kaum Sabi'in, mereka itu tidak disapa sebagai kafirun atau musyrikun. Khusus kaum Yahudi dan Nasrani, yang banyak disebut di dalam Al-Quran, itu juga memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama ialah ketika mereka belum mencapai persekutuan dengan Islam dalam suatu perjanjian damai di Madinah, mereka tetap disapa sebagai Yahudi Nasrani sebagai penghargaan terhadap status agama mereka yang satu rumpun dengan agama Islam. Seperti diketahui, Yahudi, Nasrani, Islam semuanya berasal dari satu nenek, satu rumpun, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam yang melahirkan bangsa-bangsa Arab, dan dari kalangan bangsa Arab lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam. Sedangkan putranya yang kedua bernama Ishak yang melahirkan bangsa Israel. Dari bangsa Israel lahir dua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian Yahudi, Nasrani, dan Islam satu rumpun. Maka sebagai penghargaan kepada Yahudi Nasrani, mereka tidak langsung disebut kafirun, tetapi disapa menurut agamanya mereka, Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan mereka, dalam kondisi berikutnya, setelah mereka mencapai persekutuan, perjanjian damai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yang disebut Piagam Madinah, salah satu misalnya pasal dalam Piagam Madinah mengatakan, Innal Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Auf adalah umat bersama umat mukmin muslim. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi Islam agama mereka. Jadi mereka meningkat statusnya, jangankan disebut musyrikin, jangankan disebut kafirun, tapi disebut ummah bersama umat-umat Islam lainnya. Saudara-saudara sekalian, dengan statusnya sebagai ummah dan bahkan disebut sebagai ahlu kitab, maka mereka bergaul dengan damai di Madinah dengan masyarakat Islam. Saling menyapa, saling mengunjungi, saling memberi sesuatu. Dalam situasi seperti itu mereka disebut ahlul kitab yang makanannya halal untuk kita makan. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Ayat berbunyi, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Dan seterusnya. Artinya, pada hari ini telah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Dan makanan ahlul kitab halal bagimu. Makananmu juga halal bagi mereka. Dan perempuan-perempuan suci dari mukminin halal bagimu. Dan juga perempuan-perempuan suci dari ahlul kitab itu halal juga bagimu. Begitu akrabnya hubungan umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah bersama kaum Yahudi Nasrani yang telah terikat perjanjian dengan Piagam Madinah, dan mereka sudah disebut sebagai ummah dan juga mereka sudah disebut sebagai ahlul kitab. Saudara-saudara sekalian, seperti yang pernah saya singgung beberapa saat yang lalu, bahwa dalam soal makanan ini Rasulullah SAW pernah memberikan daging kurban kepada tetangganya Yahudi. Ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh
Syekh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi yang sangat terkenal itu. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ibda'i li jarina al-Yahudi." Mulailah bagi daging kurban ini dengan mengawalinya dari tangga kita kaum Yahudi. Demikian akrabnya Rasulullah dengan kaum Yahudi, begitupun umat Islam lainnya, sahabat-sahabatnya dengan kaum Yahudi, ketika mereka Yahudi Nasrani itu telah mencapai perjanjian damai dengan kaum Madinah. Mereka tidak lagi disebut sebagai kafirun, mereka juga tidak disebut orang-orang musyrik di Mekah yang tadinya disebut musyrik, tapi telah mencapai perjanjian damai di Mekah, mereka juga tidak disebut sebagai musyrik. Jadi saudara-saudara sekalian, kunci dari segalanya itu adalah jika mereka umat agama lain dan umat Islam telah mencapai perdamaian, baik perjanjian damai yang ada di Mekah dengan musyrikin, maupun perjanjian damai yang ada di Madinah dengan piagam Madinah bersama Yahudi Nasrani, mereka semuanya tidak disapa dengan musyrikin, kafirun, tetapi disapa dengan segala penghargaan dan penghormatan terhadap mereka sebagai bagian dari masyarakat yang berdamai dengan umat Islam. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali mengamati dan memperhatikan keadaan masyarakat kita di Indonesia, yang juga beragam agamanya, ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan masih banyak agama-agama lokal lainnya. Maka berdasarkan semangat Pancasila, maka mereka kita anggap sebagai saudara-saudara kita semua, sebagai sebangsa dan setanah air. Sama juga dengan spirit piagam Madinah, tidak ada lagi Yahudi Nasrani di zaman itu yang disebut kafirun. Berdasarkan spirit perjanjian Nabi di Mekah, orang-orang musyrik di Mekah tidak disebut musyrik, tetapi mereka disebut sebagai ahlul misak atau kamu ahidun. Maka berdasarkan semangat Pancasila kita, semua umat beragama di Indonesia semua adalah bersaudara, merupakan saudara kita semua. Tidak ada orang-orang agama monoteisme, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu dapat disebut kafir. Mereka adalah disebut sebagai ummah atau ahlul kitab. Dan juga agama-agama lokal yang masih ratusan jumlahnya, yang masih dianggap sebagai animisme, sepanjang mereka rela diatur dalam suatu negara Pancasila ini, maka mereka kita anggap sebagai seperti Rasulullah SAW, ahlul misak atau kamu ahidun. Tidak ada di antara mereka yang bisa kita kafir-kafirkan. Semua ini adalah kita usahakan agar membangun negara ini di atas keragamannya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terhimpun berbagai agama, berbagai suku, berbagai bahasa dan budaya. Tidak ada lagi istilah saling kafir mengkafirkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.